Baik, kita hadir kembali di edisi hari ini, masih dalam perbincangan di News Interview, dan kita masih bicara tentang radikalisme dan hate speech di tengah pandemi COVID-19. Tadi kita sudah melihat bahwa ada data-data menunjukkan ada korelasi dengan kondisi itu. Ini diperkuat oleh statement dari Pak Aziz Samsudin yang mengatakan jangan sampai ada radikalisme yang memang muncul di tengah-tengah pandemi. Saya masih bersama dengan narasumber saya, ada Mas Bima Marzuki, kemudian juga ada Mas Ben Pratama dari PR2 Media, kemudian ada Mas Simon, pengamat intelijen dan terorisme atau radikalisme. Kita masih bicara, dan teman-teman yang juga sudah bergabung bersama kami, terima kasih Anda sudah bergabung. Mohon maaf, saya akan mute dulu semua speaker Anda atau mikrofon Anda, jadi tidak bisa untuk turun rembuk, tapi Anda bisa chat saja kalau Anda ingin tanya langsung kepada narasumber saya di kesempatan kali ini. Tadi kita berhenti di konspirasi. Karena Mas Wendra udah nyebut soal konspirasi yang teori ini agak susah dibuktikan soal itu. Tapi itu barang yang nyata sebenarnya, konspirasi yang harus kita juga lihat sebenarnya. Saya ingin konfirmasi itu ke Mas Bima soal konspirasi. Mas Bima, Anda punya teori soal konspirasi bahwa radikalisme dan hal-hal lain, teori konspirasi bisa sangat menarik, menjadi bahan untuk akhirnya kita terima informasi itu, dan akhirnya kita bisa tahu bahwa benar juga ya, kadang-kadang kan gitu ya, benar juga nih konspirasi A dan B, apalagi sekarang misalnya ada nama petinggi IT company yang disebut sebagai bagian dari konspirasi, ada konspirasi yang juga disebut misalnya kemunculan Mesia atau Dajjal dan lain-lain gitu ya, yang muncul di WhatsApp yang saya terima lah gitu misalnya. Menurut Anda bisa nggak kita membenarkan bahwa teori konspirasi bisa memperkuat alibi atau memperkuat dasar orang bisa mempercayai sesuatu sehingga muncul dan pada level tahap radikal gitu sebenarnya, Mas Bima? Oke, nah kalau kita lihat tadi kan nomor satu bahwa informasi itu hanya bisa orang-orang cenderung percaya pada informasi yang dia terima dari orang lain yang dia anggap punya kesamaan, afiliasi tertentu. Nah, betul. Tapi kalau kita lihat dalam konteks konspirasi, sebenarnya memang benar banyak sekali teori konspirasi. Tapi kalau saya melihat selama ini, at least kalau kita lihat dari percakapan di media sosial, teori konspirasi ini hanya menyebar sampai dengan ke kalangan tertentu. Jadi tidak menyebar ke kalangan yang lebih luas, belum bisa lebih teramplifikasi dibandingkan dengan isu yang lainnya. Karena mungkin begini ya, untuk bisa mengerti konspirasi itu kan kita butuh alur pemikiran dan butuh edukasi sebelumnya, gitu loh. Nah, saya melihat ini yang tidak bisa dipunyai oleh orang pada kebanyakan, bahwa bahasa kasarnya tidak semua orang nyampe gitu pada teori konspirasi, sehingga walaupun ia menyebar, tapi penyebarannya itu tidak sebesar isu-isu yang lainnya, jadi masih terbatasi di kalangan tertentu aja. Tapi kalau konspirasi itu dibuat dalam sebuah cerita yang menarik, seberapa mungkin penetrasinya bisa jauh lebih membumi dan membuat siapapun bisa terpengaruh pikirannya atas kebenaran yang semu itu sebenarnya? Iya, oke. Sebenarnya kalau namanya konspirasi, dia itu nomor satu bukan cuma konten yang menarik, nomor dua sebenarnya distribusi pesannya. Jadi kita selalu terjebak pada konten is king ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sosial media dan dari hasil riset saya tadi, bahwa konten itu mau konten jelek atau buruk, tapi nomor satu asal dia disuarakan oleh jaringan yang tepat. Artinya jaringan apa? Kalau mau sebuah konspirasi itu dia mau lebih viral, mau dia lebih menyebar luas, itu harus dibantu oleh sebuah jaringan saya bilang sih mungkin jaringan dari pengguna media sosial. Kita belum tahu kita belum tahu kalau Fahmi Ismail bilangnya cluster gitu ya, cluster of voices. Nah, bisa dibilang itu. Jadi kalau itu memang sengaja diamplifikasi oleh cluster tertentu, itu ya potensinya akan bisa menguat. Dan juga sebenarnya butuh yang namanya konsistensi. Nah, ini yang biasanya antara isu yang organik dengan isu yang diamplifikasi beda gitu. Karena kalau isu yang diamplifikasi, saya asumsikan ada amunisi di belakangnya. Nah, ketika ada amunisi di belakangnya, artinya dia bisa lebih konsisten tahan lama ketimbang isu yang naik secara organik. Itu yang dimiliki oleh kelompok-kelompok radikal itu, punya amunisi, punya amplifikasi, punya stamina dan durability yang cukup banyak, karena sampai dibubarin pun paham-paham khilafah mereka tetap beroperasi. Dan bahasa Bang Simon tadi, smart way to deliver the message to siapa aja, to anyone gitu. Menurut Anda gimana tuh?
Betul, memang kalau kita lihat masih ada ya, walaupun mungkin sekarang bahasa saya mungkin masih ya lagi tidur lah mungkin ya, mungkin lagi tiarap sementara, entah karena COVID, entah karena faktor lain gitu. Tapi bahwa jaringannya masih ada. Kita lihat setelah hoax tentang 10 juta tenaga kerja dari China, salah satu sumber informasi yang terafiliasi dengan salah satu partai akhirnya dalam bentuk website akhirnya sudah tutup. Tapi jaringannya masih ada. Nah, nanti kalau misalnya ternyata website itu digantikan dengan website lain, nah website ini kan sebenarnya kan sebagai sumber informasi ya, sama aja seperti koran gitu kan kalau di media konvensional. Betul. Nah, kalau website ini dibikin yang baru lagi, jaringannya disambungkan lagi kepada website itu, bukan tidak mungkin sebuah teori konspirasi akan lebih meluas. Oke, baik. Saya ke Bang Simon. Halo, Bang Simon. Ya. Oke. Artinya gini Bang, tadi disampaikan bahwa memang ada teori konspirasi di sana, ada stamina yang begitu luar biasa gitu ya, stamina begitu luar biasa yang dipakai oleh teman-teman ataupun kelompok-kelompok radikal ini gitu ya, dan caranya yang pintar lewat sosial media dan sebagainya gitu ya. Apa rahasia mereka bisa bertahan sampai sejauh ini? Kan kurang apa ya penangkapan, kurang apa hukuman mati, kurang apa ditembak, kurang... Maksudnya pemerintah udah nggak kurang-kurang gitu loh, tapi mereka tetap aja ada gitu. Apalagi di tengah pandemi gini, menurut Anda gimana tuh? Nah, begini Bang, bagi mereka itu kan jihad itu ya, mereka udah siap mati gitu loh. Mereka selalu diiming-imingi dengan kalau mati itu dia udah mendapatkan surga, mendapatkan bidadari nanti digiling apa ada. Itulah memang yang selama ini di-brainwash oleh kelompok-kelompok itu. Dan yang lagi-lagi tadi siapa yang bicara, kalau memang bicara itu gurunya punya sanad ke arah itu ya memang beliau sangat yakin, apalagi dengan keyakinan jihad itu mereka memang ya otomatis akan melakukan apa yang menjadi tantangan itu sebuah langkah yang dianggap jihad gitu. Tidak ada yang ditakuti. Bagaimana caranya mereka tetap bisa percaya bahwa mereka jihad, mati, masuk surga, dapat bidadari? Untuk milenial gimana cara masuknya ya gitu ya? Kan orang-orang milenial itu kadang rasionalitasnya jauh lebih tinggi. Karena mereka masih muda dan saya nggak tahu apa yang dimanfaatkan celah itu lewat informasi yang mereka sebarkan. Bang Simon. Ya, saya melihatnya begini Bang. Kelompok milenial ini juga tidak tiba-tiba dia otomatis langsung di brainwash langsung ini juga, tapi memang ada mata rantai ketika waktu masih di SMA, di SMP itu kan ada rohis yang memang kelompok-kelompok itu menawarkan langkah-langkah kerjasama, kegiatan-kegiatan di SMA itulah yang memberikan wacana-wacana. Dari situlah doktrin-doktrin itu dimulai, seakan-akan dengan berbagai cover lah, mungkin jurnalistik, pelatihan apa di sekolah-sekolah yang selama ini, dan akhirnya ketika di perguruan tinggi itu mereka menemukan sosok dulu siapa yang masuk di SMA waktu dia masih di Rohis itu, dan itu ada kolerasinya ketika saya melihat gerakan-gerakan kelompok-kelompok itu di kampus juga gitu. Dan kita fakta realita hasil penelitian di kampus-kampus umum, terutama kampus-kampus favorit itu adalah mayoritas kelompok-kelompok yang menentang dan mengusung gerakan khilafah itu adalah mereka yang memang ada tali sambungan, tali silaturahmi dari ketika waktu mereka masih semenjak di SMA itu. Ketika masuk Rohis, ketika masuk tadi kelompok-kelompok yang memang melakukan gerakan-gerakan itu masuk ke wilayah itu. Dan itulah saya kira yang harus ada langkah-langkah lebih tegas di pihak pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan di dalam memfilter anak didik kita gitu. Tapi di masa pandemi ini kondisinya tambah parah atau enggak? Karena mereka sekolah dari rumah loh. Ya, kalau kita bicara penggunaan internet di masa pandemi kan malah semua menggunakan itu, dan saya kira setelah belajar mereka sudah melakukan langkah-langkah di grup-grup mereka tetap jalan, tidak ada malah berhenti, karena mereka memang rata-rata kelompok
milenial itu kan memang penggunaan di media ini sangat masif. Oke, saya ke Mas Dan Wendra. fakta realita kalau kita lihat penolakan di masjid-masjid itu kan yang fatwa MUI dan anjuran pemerintah itu kan dari mereka yang menyuarakan khilafah itu, Mas. Oh, bahwasanya menolak keras himbauan pemerintah untuk tidak berjamaah dulu dan sebagainya, mereka bagian dari agenda mereka. Ya, agenda mereka salah satunya adalah menolak anjuran MUI, fatwa MUI dan anjuran pemerintah supaya berjamaah di rumah dan sholat di rumah dulu, dan mereka melakukan langkah-langkah masif di media supaya masjid tetap dilakukan sholat berjamaah dan tarawih berjamaah. Itu saya baru tahu bahwa itu bagian dari agenda mereka tuh, Mas Kasiman, bahwa memang penolakan terhadap himbauan pemerintah, khususnya terhadap rumah ibadah, terhadap masjid, itu bagian dari skenario mereka untuk menanamkan paham lebih radikal dan mendalam terhadap siapapun yang bisa menerima paham itu, begitu ya? Iya. Oke, baik. Saya kira itulah yang harus diintensifkan terutama oleh imam-imam masjid, takmir-takmir masjid kita supaya tidak sampai terpengaruh oleh kelompok-kelompok itu. Gitu. Oke, saya ke Mas Wendra. Mas Wendra tadi karena Anda harus tanggung jawab, Anda yang sudah memulai teori konspirasi. Tapi saya baru tahu yang menariknya adalah bahwa sebenarnya gerakan tadi Mas Bima sudah nyebut agenda setting juga gitu ya, gerakan bahwa menolak himbauan pemerintah dan lain-lain itu juga mereka manfaatkan dan lakukan. Saya ingin tanya dulu soal di mana celah komunikasi itu atau sosial media itu bisa penetrasi dalam kepada orang-orang yang dalam tanda kutip kita anggap rasional, seperti milenial yang kita anggap mereka sangat rasional, tapi mereka adalah bagian dari segmen yang disasar oleh teori-teori atau gerakan-gerakan radikalisme atau pemahaman sosial media. Ya, makasih Mas. Jadi seperti saya nggak berfokus tentang pesan radikal itu ya, konten radikal ya. Tapi sebenarnya sebuah riset itu mengatakan bahwa yang namanya misinformasi, kemudian ujaran kebencian, teori konspirasi, kemudian termasuk juga konten radikal itu hampir selalu satu paket ketika muncul di dalam suatu krisis. Itu makanya UNESCO itu menyebutnya sebagai gangguan informasi. Jadi ada disinformasi, misinformasi, malinformasi semacam itu. Nah, itu seperti bagaimana bisa masuk ya, seperti yang dikatakan Bang Simon tadi, bahwa ini adalah proses yang lama, yang panjang, sehingga mengarah ke sana. Nah, itu Mas. Kemudian saya pikir ada saya mau ngasih catatan tentang ini ya, tentang ujaran kebencian itu Mas ya. Jadi gini, sebenarnya kan yang dipakai ada berapa itu ada warga Indonesia yang ditangkap oleh polisi karena dengan tuduhan dia menyebarkan ujaran kebencian. Betul. Ujaran kebencian dan satu-satunya target dalam masa pandemi ini adalah tenaga medis, terutama perawat. Nah, itu sebenarnya saya pertama kali membaca itu saya heran kenapa kemudian yang dipakai payung hukumnya itu adalah Undang-Undang ITE yang dulu tahun 2008 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2016. Karena sebenarnya kalau kita bicara internasional, dalam kasus internasional, hate speech itu selalu berkait dengan sentimen identitas, yaitu suku, agama, ras, kemudian ada gender, orientasi seksual, semacam itu. Nah, itu makanya tadi menarik apa yang dikatakan Mas Bima di awal tadi. Mas Bima lebih nyaman sebenarnya komentar negatif ketika ada komentar, ungkapan terhadap pejabat publik atau siapapun juga, itu lebih ke komentar publik. Nah, sebenarnya ada payung hukum setelah saya cari itu menggunakan ini Mas. Jadi menggunakan undang-undang tentang peraturan hukum pidana, yaitu bahwa menyebarkan berita, informasi untuk menciptakan keonoran di tengah masyarakat. Saya pikir ini lebih pas karena kita harus menggunakan istilah yang yang sebenarnya konsisten. Karena ketika kita bicara, di Indonesia banyak hate speech, orang luar itu langsung persepsinya itu pidana, agama, ras, dan itu identitas primordial, seperti itulah sentimen identitas, bukan profesi. Karena perawat itu profesi. Kita tidak pernah menemui ada kasus hate speech terhadap
perawat, dokter di luar negeri, misalnya seperti itu. Saya pikir akan lebih tepat ke sana, bukan ke suku agama ras. Itu saya ingin menyoroti itu saja tentang payung hukum. Kemudian tentang istilah radikalisme, saya pikir itu sudah juga disampaikan oleh para anggota DPR itu saat di akhir tahun kemarin itu, bahwa ada urgensi, ada pentingnya supaya di undang-undang itu ada definisi tentang radikalisme. Itu sebenarnya seperti apa? Karena undang-undang terorisme saat ini, yaitu undang-undang tahun 2008 ya, yang untuk mengganti Perpu tahun 2002, itu sebenarnya belum ada definisi tentang radikalisme, itu belum ada. Jadi sekarang pemerintah sekarang menggunakan definisi radikalisme seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam kita, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD mengatakan seperti itu. Nah, besok kalau menterinya ganti, presidennya ganti, apa definisi radikalismenya? Jangan-jangan beda lagi. Saya pikir itu hal yang penting. Jadi secara kita definisi harus secara runtut, benar, untuk tentang radikalisme dan ujaran kebencian. Saya ke Bang Simon dulu sebelum saya ke Mas Bima, karena saya harus tanyakan, karena mumpung sudah disebut soal radikalismenya, saya ke Bang Simon. Bang Simon masih bersama kita? Bang Simon, Saya ingin tanya Anda soal tadi definisi radikalisme dan ujaran kebencian yang masuk di sosial media harus masuk dalam pidana, bukan ITE dan sebagainya. Menurut Anda, mungkin Anda jauh lebih tahu soal apakah memang ada definisi radikalisme yang global, yang tidak berdasarkan siapa menterinya dan sebagainya, karena dalam Undang-Undang 2008 itu disebutkan bahwa radikalisme dalam ansinya memang belum ada. Itu Mas Wendra ya? Ya, betul sekali. Soal radikalisme. Sehingga agak susah kita misalnya menjerat radikal maupun dalam bentuk pesan, kan nggak nunggu meledak dulu, nggak dulu ngebom dulu, nggak perlu bunuh dulu gitu kan. Justru preventif yang harus kita majukan, Bang Simon. Gimana tentang itu, Mas Simon? Ya, begini Bang. Soal pemahaman tadi yang sudah disinggung oleh pembicara yang lain, saya kira pemahaman radik itu kan pemikiran secara keras, jadi akar rumputnya lah. Tapi dalam konteks terorisme, saya kira pemahaman itu sudah ada di dalam undang-undang tersendiri. Dalam konteks dunia cyber, saya kira radikalisme cyber, apa yang selama ini dilarang oleh undang-undang IT, saya kira itu sudah menjadi kekuatan aparat keamanan ketika ada sesuatu yang mengarah ke speak, ujaran kebencian dan hoax. Saya kira itu bagian dari radikalisme cyber yang seharusnya sudah dimitigasi dan dideteksi dan oleh patroli cyber oleh aparat kita. Saya kira soal radikalisme cyber di situ, Bang. Saya ke Mas Bima sekarang, karena tadi disampaikan soal radikalisme, soal soal pengertian, soal bagaimana komunikasi itu dilakukan. Saya ingin elaborasi dengan pertanyaan dari sosial media ini disampaikan. Ada Mas Dedi Awahab. Ini materi ini menarik. Radikalisme sosial arahnya sudah mulai muncul. Dia lebih kecenderung ke sana. Radikalisme sosial arahnya itu sudah mulai muncul. Sementara radikalisme agama justru terlihat mengendur, namun kuat untuk bertaawun. Itu disampaikan. Apa yang menyebabkan kondisi yang saya sebutkan itu sehingga kita harus juga melihat radikalisme tidak hanya kegiatan terorisme, tapi juga radikalisme muncul di pergaulan sosial kemasyarakatan. Itu yang disampaikan tadi. Mungkin Anda punya jawabannya soal itu, Mas Bima. Nah ini juga sebenarnya terkait dengan tadi dari Mas Wendra, bahwa definisi radikalisme ya. Ini kalau saya melihat betul juga seperti pertanyaan tadi media sosial. Menurut saya, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Maulana tadi, apa celah dari gerakan radikal untuk bisa menembus ke milenial? Kalau menurut saya nomor satu ini, kalaupun ada yang bisa mereka berpenetrasi kepada generasi milenial adalah sebenarnya bukan dari mereka sendiri, tapi dari pemerintah. Kalau kita lihat sekarang, definisi radikal itu menurut saya overuse. Overuse seperti apa? Tidak terbatas pada jihadis, tidak terbatas pada terorisme, tapi juga diperluas. Ini kita bicara dalam implementasi lapangan ya, diperluas kepada diskusi-diskusi buku yang dibubarkan dengan dalih radikalisme. Nah, gerakan memperluas definisi radikalisme menjadi di luar konteks terorisme, di luar konteks khilafah ini yang menurut saya berpotensi backfire
kepada pemerintah sendiri yang sedang dalam misi untuk mengurangi gerakan radikalisme. Karena pada akhirnya apa? Diskusi buku yang dibubarkan, ya kan, misalnya apalagi gerakan-gerakan yang sebenarnya tidak ada, kita lihat selama ini tidak ada keterkaitannya dengan khilafah atau terorisme, tapi didefinisikan sebagai gerakan radikal oleh aparat, lalu dibubarkan, masuk ke media sosial, pada akhirnya menimbulkan simpati. Nah, saya lihat simpati-simpati ini sebagian juga muncul dari generasi milenial. Jadi jangan sampai juga pemerintah sendiri yang berusaha menenggelamkan, tapi pemerintah sendiri yang juga pada akhirnya memberi celah yang besar seperti itu. Dan memang betul seperti tadi pertanyaan di media sosial, definisinya kita rasakan sudah mulai berubah. Oke, baik. Saya masuk di sesi akhir dalam perbincangan ini. Saya ingin dapatkan statement akhir dari Bang Simon dulu untuk menutup perbincangan kita di sore ini. Bang Simon, soal radikalisme di tengah pandemi. Silakan, Bang Simon. Oke, saya kira ini udah mau akhir, Bang, ya? Ya, silakan. Saya akan closing statement terakhir adalah kita memang bangsa kita punya tantangan yang sangat kompleks ya. Hadirnya era post-truth ini memang ditandai banyaknya ujaran kebencian, politik identitas, speak, penyebaran berita palsu di media sosial. Ya. Ini adalah ancaman tersendiri bagi stabilitas keamanan negara. Dan ke depan saya kira soal ancaman kekerasan, anarkisme, terorisme yang akhir-akhir ini muncul di tengah pandemik COVID-19 ini, saya kira ini menjadi momentum bagaimana aparat keamanan kita untuk menjaga soliditas dan sinergitas dalam menangani ancaman-ancaman tersebut. Dan saya kira kita sebagai masyarakat, sebagai generasi muda, saya kira kita wajib mendukung upaya-upaya aparat keamanan di dalam menertibkan dan memberikan rasa nyaman terhadap situasi terkini. Saya kira itu, Bang, ya. Baik, saya ke Mas Wendra. Mas Wendra, silakan closing statement-nya, Mas. Saya melihatnya dari dalam konteks arus informasi, Mas, ya. Di tengah infodemi ini, bagi saya pemerintah itu kan kita melawan infodemi sekaligus pandemi ya, dalam konteks corona ini. Pemerintah adalah panglima perang dalam kita melawan pandemi dan infodemi. Nah, dalam khusus terkait dengan infodemi, bagi saya yang harus dilakukan pemerintah itu adalah memproduksi informasi sesering dan semenarik mungkin melalui platform yang sekarang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Riset saya dan Pak Menkominfo juga sudah mengatakan, Pak Joni Plate mengatakan bahwa misinformasi itu paling banyak di WhatsApp. Dan paling banyak orang menerima informasi terkait pandemi ini juga melalui WhatsApp. Bukan televisi, bukan juga website resmi pemerintah, bukan juga media cetak. Nah, jadi bagi saya penting untuk pemerintah memproduksi informasi dan mendistribusikannya melalui platform tersebut. Ini nggak usah canggih-canggih, Mas, nggak usah video yang panjang, file PDF, himbauan, bukan, tapi teks saja. Teks, memes, karena hoax beredar di WhatsApp, formatnya seperti itu. Jadi memang kalau kita nggak bisa mensensor hoax di WhatsApp, caranya apa? Ya banjiri itu dengan informasi yang akurat. Nah, karena kemudian masyarakat cenderung membagikan informasi apapun yang menarik, baik itu akurat maupun tidak. Nah, kalau informasi pemerintah itu menarik, ya akan dia yang dibagikan. Tapi kalau yang bagi audiens itu menarik itu informasi yang hoax, ya itu yang dibagikan. Baik. Itu, Mas. Baik. Terima kasih, Mas Wendra. Mas Bima terakhir, silakan, Mas Bima. Iya, makasih. Jadi kalau dari saya, nomor satu, kalau pemerintah ingin serius dan efektif dalam memberantas radikalisme dalam konteks komunikasi, nomor satu, pemerintah mesti lebih memahami audiens mereka siapa dan karakter mereka siapa. Dengan bisa memahami mereka, baru pemerintah bisa merumuskan pesan yang terbaik seperti apa. Benar seperti yang Mas Wendra bilang bahwa jangan merasa pesan yang baik adalah pesan yang baik versi pemerintah, tapi pesan yang baik adalah pesan yang terbaik versi audiensnya. Nah, nomor dua, pemerintah juga menurut saya harus berhati-hati dalam menggunakan
dan menerapkan definisi radikalisme. Oke. Jangan sampai dalam menerapkan definisi radikalisme, baik itu dalam berkomunikasi ataupun dalam penertiban di lapangan, justru pada akhirnya menimbulkan antipati dari orang-orang yang sebelumnya pada posisi netral. Oke. Gitu. Jadi ini sesuatu yang mesti berhati-hati, jangan sampai overuse, karena seperti yang Mas Maulana bilang tadi, kita lihat kita sudah bertemu dengan generasi yang lebih kritis karena mereka dengan mudah mendapatkan sumber informasi dari banyak sumber. Betul. Begitu. Itu sih dari saya, Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Bima, Bang Simon dan juga Mas Wendra sudah bergabung bersama kami di hari ini, juga teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Bermanfaat sehingga kita bisa Makasih, Mas. antisipasi ya bagaimana kondisinya. Radikalisme itu nggak kenal batas, informasi juga nggak kenal batas. Ketika mereka bersatu ya nggak kenal batas, siapapun bisa terpapar radikalisme kondisinya. Terima kasih, ada Mbak Emilia Basar juga kayaknya di itu. Terima kasih juga Mbak Emil sudah bersama kami. Kita akhiri talkshow kita hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Oke, terima kasih.